Oke, selamat datang kembali di Hummingbird YouTube channel yang membahas belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Oke. Nah, kalau kita kemarin di part sebelumnya kita belajar simple present yang menggunakan kata kerja yang verbal. Sekarang kita akan membahas masih pola satu, simple present yang tidak menggunakan kata kerja atau non verbal. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, saya ingatkan kembali syarat belajar tenses. Yang pertama, pastikan teman-teman menguasai materi di video part 2 sampai dengan part 10. Karena itu adalah materi-materi dasar sebelum teman-teman belajar tenses. Oke, yang kedua, jangan pernah menghafal rumus tenses. Ya, karena rumusnya banyak dan cara penulisannya juga mirip, sehingga tingkat kesalahan akan lebih besar ketika kita belajar tenses dengan menghafalkan rumus. Oke. Nomor 3, terus tambah kosakata terutama kata kerja dengan bentuk perubahannya, verb 1, verb 2, dan verb 3. Tentunya juga kosakata yang lain seperti kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Biar nanti lancar ketika kita belajar menyusun kalimat. Oke, langsung saja. Nah, di simple present ini ada yang namanya istilahnya time signals. Time signals di sini adalah keterangan waktu adverb yang sering dipakai baik untuk kalimat verbal atau kalimat non verbal. Jadi simple present time signalnya apa saja? Ya, menggunakan kata always yang artinya selalu, often sering, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, rarely jarang, every artinya setiap. Nah, di sini ada kata day, week, month, year. Jadi bisa digandeng every day setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan, every year setiap tahun. Kemudian in the morning di pagi hari, atau in the afternoon di siang hari, atau in the evening di sore hari. Kemudian once. Nah, once di sini berarti sekali dalam. Titik-titik ya. Sekali dalam, once a day berarti satu kali dalam sehari. Once a week berarti sekali dalam seminggu. Once a month sekali dalam sebulan. Once a year sekali dalam setahun. Mamanya saya pergi ke Belanda sekali dalam setahun. Seperti itu. I go to Netherlands once a year. Ya. Kemudian berikutnya twice. Twice ini dua kali dalam. Twice a day berarti twice in a day berarti dua kali dalam sehari. Twice in a week dua kali dalam seminggu. Twice in month dua kali dalam satu bulan. Twice a year ya, berarti dua kali dalam satu tahun. Nah, itu penggunaan simple present. Time signal yang sering digunakan di simple present. Three times in ya, tiga kali dalam. Nah, angka 3 bisa diganti angkanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, terserah teman-teman. 3 times in a week, 3 times in a day, 3 times in a year, 3 times in a month. Ya, kali dalam titik-titik. Ya, silahkan dipilih apakah day, week, month, atau year. Ya.
Ya itulah tadi time signal yang sering digunakan dalam simple present tense, baik itu nonverbal ataupun kalimat verbal. Ya. Kemudian simple present tense nonverbal. Ya. Nah, seperti apa cara pembentukan kalimatnya? Oke. Kita tampilkan dulu aturannya. Kalau kemarin kita di simple present tense yang verbal menggunakan auxiliary, kalau yang nonverbal menggunakan to be. To be di sini terdiri dari 3, ada am, are, dan is. Nah, masing-masing subjek di personal pronoun itu mempunyai gandengan to be tersendiri. I gandengannya am, jangan dirubah-rubah. I dengan is, I is my friend, gitu, enggak boleh ya. Harus sesuai dengan gandengannya. I am, you gandengannya are, you are, we are, they are, Ani and Budi are. Nah, seperti itu, plural ya. Are. Kemudian yang is, he is, she is, it is, Ani is. Nah, seperti itu. Itu cara kita membiasakan penggunaan to be. I am, you are, we are, they are, Ani and Budi are, he is, she is, it is, Budi is. Ya, singular. Budinya cuma satu orang. Oke. Subjek, kemudian ada penggunaan subjek complement ya, atau saya singkat menjadi SC nanti ketika dalam penulisan rumus. Subjek complement. Apa subjek complement ini? Subjek complement adalah subjek pelengkap. Jadi di kalimat nonverbal tidak menggunakan objek tapi menggunakan subjek complement. Fungsinya subjek complement apa? Menerangkan subjek. Oke, contohnya dalam kalimat langsung saja. Silahkan perhatikan susunan kalimat berikut ini. I am your old friend. Nah, old friend di sini adalah subjek complement. Ya, saya adalah sahabat lamamu. Ya. Your old friend di sini adalah sebagai subjek complement. Nah, subjek complement di sini ada 3 macam. Bisa berupa kata benda, bisa berupa kata sifat, atau bisa berupa kata keterangan. Nah, old friend di sini adalah contohnya yang noun, yang kata benda. Kemudian bentuk negatifnya, ya, bentuk negatifnya tinggal ditambahin not saja setelahnya to be. Kalau kemarin setelahnya auxiliary pakai do, not, atau don't. Kalau yang ini I am not your old friend ya, tinggal dikasih not saja setelahnya to be. Gampangnya seperti itu. Kemudian artinya saya bukanlah sahabat lamamu. Kalimat tanyanya, am I your old friend? Nah, kalau kemarin menggunakan do atau does ditaruh di depan sendiri, ini sama, to be-nya ditaruh di depan, di awal kalimat. Am I your old friend? Apakah saya sahabat lamamu? Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, she is in my office. Dia perempuan berada di kantorku. Kemudian she isn't in my office. Dia perempuan tidak berada di kantorku. Is she in my office? Apakah dia berada di kantorku? Nah, in my office di sini menggunakan subjek complement yang adverb, kata keterangan tempat. Terus bagaimana kalau yang adjektif? Adjektif itu adalah kata sifat. Contohnya di kalimat yang kedua, she is in my office diganti dengan she is very beautiful.
Dia perempuan sangat cantik. Nah, itu berarti menggunakan kata sifat. Ya. Kemudian kalimat negatifnya, she is not very beautiful. Dia tidaklah sangat cantik. Is she very beautiful? Apakah dia sangat cantik? Nah, itu cara penggunaan subjek komplement yang adjektif. Ya. Jadi, aturan dalam pembentukan nonverbal ini kita harus hafal pasangan to be. I bergandengan dengan am, you, we, they plural bergandengan dengan are, he, she, it singular gandengannya to be-nya menggunakan is. Kemudian istilah di nonverbal sentence atau kalimat yang tidak menggunakan kata kerja bukan memakai objek tetapi subjek komplement. Ya, subjek komplement adalah subjek pelengkap. Subjek pelengkap maksudnya menerangkan subjek, ya, menerangkan subjek. Ya. Contohnya, she is in my office. Dia perempuan itu berada di kantorku. Nah, in my office ini adalah memberikan keterangan bahwa dia perempuan, she sebagai subjek. Nah, itu berada di kantor saya. Nah, itu namanya subjek komplement, menjelaskan subjek. Nah, subjek komplement ada 3 macam, ada noun, adjective, dan adverb. Gimana, sudah paham kira-kira? Oke. Kemudian berikutnya, ya, kalau kalimat tadi ditulis dalam rumus, ini hanya membantu teman-teman saja biar lebih paham. Ya, I am your old friend. Kalau ditulis dalam rumus, subjek, I itu subjek, am itu to be, your old friend itu adalah SC atau subjek komplement. Saya singkat subjek komplement, bukan objek, ya. Subjek to be plus objek, bukan. Ya, bukan objek, tapi adalah subjek komplement. Kemudian, I'm not your old friend. Subjek to be plus not plus subjek komplement. Apakah saya sahabat lamamu? Ya, ini adalah susunan rumus, ya. Yang I'm your old friend, am itu sebagai to be, I sebagai subjek, your old friend itu sebagai subjek komplement. Jadi demikian kalau ditulis secara rumus. Nah, masih ada lagi, she is in my office, subjek to be plus subjek komplement dan seterusnya. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian exercise. Ya, kita sekarang akan latihan penggunaan nonverbal sentence. Ya. Perintahnya, terjemahkan kalimat berikut ini. Kento Momota adalah seorang pemain bulu tangkis. Mereka adalah temannya dia laki-laki. Yang ketiga, Kevin dan Markus adalah pemain bulu tangkis profesional. Ken tidak berada di Cina, tetapi dia berada di Italia. Dan terakhir, apakah mobil itu mahal? Nah, mari kita terjemahkan kelima kalimat ini ke dalam bentuk simple present yang non-verbal. Karena memang di 5 kalimat ini tidak dijumpai kata kerja. Jadi semuanya adalah kalimat non-verbal. Oke, langsung saja. The answers. Number 1, Kento Momota is a badminton player. Ya, jangan lupa penggunaan ini adalah seorang, berarti seorang karena orangnya satu, Kento Momota. Jangan lupa menggunakan singular noun
badminton player. Kemudian yang kedua, they are his friends. They are his friends. Nah, perhatikan di sini friends. Kata friends menggunakan tambahan s karena subjeknya adalah they, mereka. Nah, friends di sini mengacu kepada mereka. Mereka itu pastinya orangnya lebih dari satu. Makanya kata friends di sini ditambahi dengan s. Kemudian Kevin and Marcus are professional badminton players. Kevin dan Marcus adalah pemain badminton profesional. Oke. Di situ di akhir kalimat players, di akhir katanya menggunakan s. Karena apa? Karena orangnya ada dua, Kevin dan Marcus. Di situ menggunakan players. Ini adalah pelajaran plural, sama dengan yang friends yang nomor 2 itu adalah pelajaran plural. Jadi kalau jamak ditambahi s atau es. Kemudian yang nomor 4, Kent is not in China but he is in Italy. Ya. Ken tidak berada di China tetapi he is in Italy. Ya. Kemudian number 5, is that car expensive? Apakah mobil itu mahal? Oke. Nah, demikianlah belajar materi pelajaran non verbal di pelajaran simple present. Oke. Nah, di video-video sebelumnya di channel ini sudah ada seri belajar bahasa Inggris, ya, mulai dari part 1 sampai dengan part 13. Sekarang sampai part 13. Ya. Ini adalah urutan-urutan belajar bahasa Inggris secara otodidak dari nol. Silahkan dipahami, dicermati. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Demikian, that's all. Thanks for watching. Don't forget to subscribe for supporting this channel. Thank you and bye-bye.